Lalu berikutnya aku mau jelasin tentang fascia dan gutter. Ini fascia. Kalau kalian lihat di edit type, dia itu ada banyak macam tipe profile. Sekarang fascia flat yang 19x235. Nih, tapi sebelum kita buat fascia, aku baru keingetan kalau aku juga mau jelasin, itu kita ke section dulu. Di sini kalau kalian lihat, roof kita ini, dia itu di bagian construction tuh ada rafter cut namanya. Nah, rafter cut ini tuh ada banyak macamnya. Ada plumb cut, ada two cut plumb, ada two cut square. Nah, kalau kalian lihat di rafter cut yang plumb cut ini, dia tuh bentuknya kayak gini. Biar aku ke roof dulu. Lalu bagian roof ini aku mau kalau ke cut aku kasih solid. Bukan di sini, di patternnya. Ini aku kasih solid fill, aku kasih warna abu-abu ini. Oke, dan apply. Nah, ini biar kelihatan, biar nggak pusing liatnya, jadi aku kasih abu-abu kayak gini. Jadi kalau kalian lihat, ini tipe yang plumb cut. Kalau kita ganti to cut plumb itu berbeda lagi. Jadi dia bentuk akhirannya seperti ini. Dan kalau kita ganti ke to cut square, dia hampir sama kayak, bukan hampir sih, kalau kalian lihat ini sama. To cut plumb sama to cut square. Yang beda ini apa? Kita kembali ke plumb cut lagi. Yang beda ini kalau kita ke to cut plumb, kita ganti ke fascia depth-nya. Fascia depth-nya nih, anggap aja kita mau 200. Kita klik OK, dia sekarang jadi ada kedalaman 200. Terus kalau kita buat 300, dia jadi ada kedalaman yang 300. Kalau kita full ke 500, dia hampir sama kayak yang plumb tadi, yang plumb cut. Jadi sekarang kita ke 600, dia full. Jadi kayak yang di plumb cut. Kita bedain ya. Ini yang to cut plumb fascia depth 600 sama yang plumb cut yang nggak ada depth-nya. Dia sama. Terus kalau kita ke to cut plumb, kita pilih 300 dan kita bandingin sama yang to cut square. Ini kalian bisa lihat ya perbedaannya kayak gimana. Jadi sebenarnya ada perbedaannya, cuman fascia depth-nya ini kalian harus atur. Baru kalian kelihatan perbedaannya gimana dan kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian seperti apa. Kayak gini, terus lalu kalau kalian pilih tadi roof, terus pilih yang fascia, ini kalian bisa pilih. Ini jadi plumb cut dulu. Terus di bagian roof, di bagian fascia, ini kita bisa pilih. Kita pilih garisnya ini, semua sisi aja dulu. Lalu kita ke section. Nah, di section kita jadi ada fascianya di sini. Nih, jadi ada fascianya. Cuman apakah ini yang kita mau? Kan ini bukan yang aku mau. Jadi aku bisa ke insert, lalu load Autodesk Family. Nah, setelah aku ke insert, load Autodesk Family, pasti ini di sini itu aku nggak mau imperial karena aku pakainya milimeter, sentimeter, meter. Jadi aku pakainya United States yang metric. Nah, setelah itu kita bisa ke profile. Nah, di profile ini kita pilih yang roof, yang untuk atap. Kita bisa pilih fascianya mau yang build up. Terus kita juga bisa pilih untuk gutternya. Misalnya gutternya kita mau yang ini. Kita load dulu yang fascia build up. Terus kita load juga yang gutter. Oh, ternyata aku udah punya. Jadi ini aku bisa ganti ke edit type. Di fascia ini ada profilnya sekarang yang kita pakai itu yang 19x235 mm. Kita bisa ganti ke fascia build up
Misalnya kita mau pakai yang ini, kita klik apply, dia jadi berubah bentuknya. Ini jadi lebih kecil. Ini lebih panjang. Ini lebih panjang. Ya. Ini fasianya kita bisa pakai ini. Terus fasianya ini kalian juga bisa ganti kategori materialnya. Saya materialnya kita bisa ganti ke PVC. Ini deh, PVC yang fleksibel. Klik apply. Oke. Apply. Oke. Jadi sekarang kita udah ada fascia. Lalu kalian juga bisa ubah fascianya. Misalnya ini roofnya kita mau ubah ke tukat plum tadi. Jadi fascianya pas gitu sama roofnya ini. Ini kita bisa ubah depth-nya jadi 200. Misalnya kayak gini. Jadi ini roof kita, terus di sini ada fascianya. Nah, misalnya kita buatnya yang tukat square ini, dia kan kayak gini miring, ada kemiringannya gini. Ini fascianya ini kita juga bisa ubah angle-nya. Angle-nya kita juga bisa ubah jadi 45 derajat. Oh, salah. Ini harus minus 45. Nah, jadi sekarang dia ada kemiringannya kayak gini. Masuk ke dalam gitu kemiringannya. Nah, kalau kita udah punya fascia, kita juga bisa buat gutternya. Kita ubah lagi aja ya. Kita ke zero. Terus ini aku mau pakai yang tukat plum aja. Terus aku bisa ke roof. Di roof, terus di gutter. Nah, gutternya ini kalian juga bisa pilih. Aku ke 3D dulu. Ini kalian juga bisa pastiin nih gutternya ada di garis yang kalian mau. Ini ada gutternya di seluruh sisinya seperti ini. Lalu kalau kita ke section lagi, dia tuh sekarang jadi ada gutternya ini. Buat airnya, kalau misalnya hujan, ada airnya turun ke pipa. Jadi ada fascianya, ada gutternya. Lalu berikutnya, aku hampir lupa, ini gutternya juga kalian bisa ganti profilnya. Misalnya mau yang C-shape, nggak salah, yang ini aja. Jadi ini pokoknya kalian bisa ganti-ganti lah profilnya. Kalau kalian punya profil sendiri, kalian buat sendiri. Kan aku udah ajarin di video aku yang sebelumnya gimana cara buat profile, metric profile. Nah, ini kalian bisa buat sendiri metric profile kalian. Terus kalian bisa masukin profil kalian ke sini. Jadi kalian bisa custom ya, nggak harus load dari family. Cuman kalian juga bisa custom family kalian sendiri, kalian gambar sendiri, mau bentuknya kayak gimana. Nah, karena metric profile ini berguna banget, maka dari itu aku udah buat tutorialnya di video aku yang sebelumnya. Untuk kalian yang belum tonton video aku yang metric profile, kalian bisa tonton dulu gimana cara membuat metric profile. Karena ini pasti kalian akan pakai terus, mulai dari buat reveal di dinding, buat kayak gini, buat gutter, fascia, itu kalian bisa buat sendiri pakai metric profile kalian. Nah, ini materialnya kalian juga bisa ganti. Jadi materialnya nih kalian bisa ganti-ganti apa ya enaknya. Aku nggak kepikiran mau pakai material apa. Jadi kalian bisa ganti sesuai kebutuhan kalian sendirilah pokoknya. Nah, untuk atapnya nih aku juga hampir lupa. Ini padahal penting. Jadi kalau kalian ke edit type, di sini itu ada struktur seperti di wall dan seperti di dinding atau di lantai kalian. Juga gimana cara ganti-ganti materialnya. Ini sekarang ketebalannya 400, kalian bisa ganti-ganti sesuai kebutuhan kalian. Lalu di sini ada struktur. Kita sekarang cuma ada satu struktur. Kita bisa tambahin juga di insert. Terus kalian juga bisa tambahin lagi. Misalnya finishingnya ini kita mau ganti materialnya. Jadi materialnya untuk atap. Misalnya ini roofing.
tile, kita klik OK. Lalu misalnya di strukturnya ini kita ganti, bukan struktur, ini kita ganti finish. Lalu di sini kita ganti substrate misalnya. Lalu substrate-nya ini aku terserah kalian mau kasih material apa. Lalu strukturnya ini kita, misalnya strukturnya dari struktur kayu, jadi kita pakai kayu ini aja. Aku klik OK. Nah, sekarang ada error karena aku hampir lupa. Errornya ini dia bilangnya row 1 finishnya ini sama strukturnya ini nggak ada ketebalannya. Jadi anggap aja ini substrate-nya, ketebalannya, dan di sini ketebalannya juga 50. Dan di sini ketebalannya 300. Klik OK, apply OK. Nah, di sini karena aku tuh ada override. Ini kalau kalian lihat tuh dia ada 3 layers. Cuman dia nggak muncul materialnya karena tadi aku override jadi gray semua, jadi abu-abu semua. Jadi caranya adalah kalian jangan override kalau mau kelihatan. Nah, di sini ya kalian pilih no override. Oke, klik apply. Nah, sekarang dia jadi ada 3 layers. Terus untuk keluarin materialnya gimana? Untuk keluarin hatch-nya itu kalian ke sini. Lalu di bagian appearance foreground. Foreground ini aku belum ada materialnya. Jadi anggap aja hatch-nya ini aku mau buat squares ini deh. Anggap aja mau pakai ini. So klik OK. Go apply OK. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu harusnya dia muncul hatch-nya. Nah, kenapa nggak muncul? Soalnya aku cek, barusan aku salah masukin dia yang surface pattern. Harusnya kita ke cut pattern. Kita buat ini aja, OK, apply. Nah, dia sekarang jadi ada hatch-nya. Karena kan sekarang kepotong, kita di section, bukan di elevations-nya. Kita sekarang di section, jadi kita harus pakai yang hatch kalau kepotong. Nah, di 3 layers lainnya ini kalian juga bisa atur-atur sendiri. Misalnya wood, terus di bagian sini cut-nya, foreground-nya ini kalian atur aja. Kalian misalnya wood, kita pakai wood finish ini. Kita klik apply. Nah, jadi kita udah klik apply. Di sini dia muncul. Jadi kayak gitu ya cara buat hatch-nya di Revit kalian. Yaitu kalian hatch-nya langsung di materialnya. Kalian atur di materialnya. Nanti kalau materialnya udah kalian atur hatch-nya seperti apa, kalian klik OK. Di sini akan muncul tampilan hatch kalian. Kalau kalian ke coarse, itu nggak muncul. Jadi kalian pastikan kalau nggak ke medium, ke fine, dia akan muncul hatch-nya. Kayak gitu kira-kira tutorial buat atap dan ceiling. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan kalau video-video aku bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di YouTube aku, untuk like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin akan membutuhkan ini juga. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Aku sangat berterima kasih banget karena kalian dukung aku terus dan aku semangat terus jadinya. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Kira-kira enaknya buat apa ya? Tulis ya di kolom komentar. Bye-bye.